Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Baik, mungkin anak-anak kami bertanya-tanya siapa ibu guru yang berdiri di depan ini. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak tahu. Oleh karena itu, perkenalkan nama Ibu Tridewi Gustiana Halawa, alamat Desa Turemberua, Kecamatan Lelematua, Kabupaten Nias Selatan. Ibu berasal dari kampus Universitas Nias, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tujuan kedatangan Ibu adalah untuk melaksanakan praktek mengajar. Baik anak-anak, sekian saja perkenalan singkat dari Ibu. Perkenalan selanjutnya kita akan lakukan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, yang menjadi judul pembahasan kita pada hari ini adalah bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Sebelum Ibu menjelaskan, jika di antara anak-anak kami yang tahu arti dari bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia? Tidak. Baik, jika tidak ada, Ibu akan menjelaskan. Bentuk negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, yang dimana kepala negaranya dipilih oleh rakyatnya sendiri. Prinsip kedaulatan negara Indonesia ini mengacu pada kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh rakyat dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip kedaulatan negara Indonesia ini merupakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dinyatakan dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Baik anak-anak, untuk dapat diingat-ingat dan dibaca-baca di rumah, silakan ambil pulpen dan bukunya, kita menulis. Tulis judul besarnya, bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Dimulai dari baris baru. Bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Bentuk negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, yang dimana kepala negaranya dipilih oleh rakyatnya sendiri. Titik. Prinsip kedaulatan negara Indonesia merupakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Baik, demikian saja catatan yang Ibu berikan. Silakan letakkan pulpen dan bukunya. Silakan dengarkan, Ibu akan menjelaskan. Bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Bagian A, pengertian kedaulatan. Pengertian kedaulatan merupakan kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulat dan berarti kekuasaan tertinggi. Jadi, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi. Contohnya yaitu rakyat dalam sebuah negara. Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dalam sebuah negaranya. Aspek kedaulatan negara. Yang pertama,
bebas menentukan hubungannya dengan negara-negara lain tanpa tekanan atau pengawasan dari negara lain. Contohnya yaitu keanggotaan dalam organisasi internasional. Negara memiliki hak untuk memilih atau bergabung dengan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat dengan PBB. PBB ini adalah suatu organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945 setelah Perang Dunia Kedua dengan tujuan untuk mempromosikan kerjasama antar dunia dan menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Yang kedua adalah aspek inter. Aspek inter ini adalah suatu aspek dari dalam negara, yaitu hak atau wewenang eksklusif dari sebuah negara untuk menentukan cara kerja lembaga, bentuk-bentuk lembaga, serta memiliki hak untuk membuat undang-undang yang digunakan dalam wilayahnya, serta tindakan-tindakan yang dipatuhi dalam sebuah negara tersebut. Contohnya yaitu adanya hukum dan undang-undang yang berlaku dalam sebuah negara. Yang ketiga, aspek teritorial. Aspek teritorial ini adalah kekuasaan penuh yang dimiliki oleh setiap negara untuk yang terdapat dalam wilayahnya. Contohnya seperti benda-benda atau individu-individu yang terdapat dalam wilayahnya. Contohnya itu kepemilikan dalam sumber daya alam. Negara memiliki hak untuk mengendalikan serta menggunakan sumber daya alam yang terdapat di dalam wilayahnya. Contohnya yaitu hutan dan pertambangan. Masuk kita bagian B, prinsip kedaulatan negara Indonesia. Yang pertama, negara kesatuan berbentuk republik. Negara kesatuan berbentuk republik ini adalah suatu sistem politik yang dimana kepala negaranya dipilih oleh rakyatnya sendiri. Untuk negara Indonesia ini dapat kita temukan pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nomor 2, kedaulatan berada di tangan rakyat. Kedaulatan berada di tangan rakyat ini adalah suatu sistem pemerintahan demokrasi yang dimana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dalam sebuah negaranya. Contohnya yaitu keikutsertaan dalam berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan dalam sebuah negara. Nomor 3, negara hukum. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan yang dimana adanya suatu hukum, yang dimana adanya suatu hukum. Nomor 3, negara hukum. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan yang dimana kekuasaan dibatasi oleh hukum. Contohnya yaitu sebuah lembaga-lembaga negara tidak boleh melakukan sewenang-wenangnya dalam melaksanakan kewenangannya dalam sebuah negara dan warga negara mendapatkan perlindungan hukum. Sekarang bagi anak-anak kami yang masih belum mengerti, masih belum memahami apa yang Ibu jelaskan di depan ini, Ibu persilakan untuk bertanya dengan tidak lupa menyebutkan nama dan kelas. Saya Bu. Baik, perkenalkan nama saya Nisra Jahid dari kelas 9. Yang menjadi pertanyaan saya adalah jelaskan apa yang dimaksud. Jelaskan apa yang dimaksud dengan aspek ekster serta berikan contohnya. Baik, pertanyaan yang sungguh luar biasa dari anak kami Nisra Jahid yang menjadi pertanyaannya yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan aspek ekster serta berikan contohnya. Baik, Ibu akan menjawab, aspek ekster merupakan suatu hak atau wewenang dalam sebuah negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan negara-negara lain tanpa tekanan atau pengawasan dari negara lain. Contohnya yaitu keanggotaan dalam organisasi internasional. Negara memiliki hak untuk bergabung dalam sebuah organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat dengan PBB. PBB ini adalah
sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945 setelah Perang Dunia. Tujuan organisasi ini adalah untuk mempromosikan kerjasama antar negara-negara serta menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Baik, kami kembalikan kepada anak kami, Yusra, apakah dapat dimengerti? Baik, terima kasih atas jawaban dari Ibu. Saya Baik, pertanyaan kedua. Ya, Bu. Baik, perkenalkan nama saya Aldi Rahmat Yusjal, kelas 9. Yang menjadi pertanyaan saya pada hari ini, jelaskan bagaimana cara melaksanakan prinsip kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang tahun 1945. Terima kasih. Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari anak kami, Aldin Rahman Yusjai, yang menjadi pertanyaannya itu bagaimana cara pelaksanaan prinsip kedaulatan negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan prinsip kedaulatan negara Indonesia ini dapat dilakukan dengan membagi 3 kekuasaan menjadi 3 cabang. Yang pertama yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang dimana eksekutif ini adalah suatu lembaga yang menjalankan peraturan perundang-undangan, di antaranya itu presiden, wakil presiden, dan menteri. Sedangkan legislatif adalah sebuah lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan, contohnya seperti DPR, DPRD. Sedangkan yudikatif adalah sebuah lembaga yang mengawasi jalannya peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh badan eksekutif dan legislatif. Di antaranya yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Baik, kepada anak kami Aldin Rahman Yusjai, apakah dapat dimengerti? Baik, terima kasih atas jawaban dari Ibu. Saya memahaminya. Dipersilakan untuk pertanyaan ketiga. Saya Bu. Baik, perkenalkan nama saya Mas Berjai dari kelas 9. Untuk memberikan sebuah pertanyaan. Kemudian pertanyaan saya adalah apa wujud dari penerapan prinsip kedaulatan rakyat Indonesia? Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari anak kami Mas Widarjai yang menjadi pertanyaannya yaitu apa wujud dari penerapan prinsip kedaulatan negara Indonesia. Baik, penerapan prinsip kedaulatan negara Indonesia ini tercermin adanya sistem demokrasi dalam sebuah negara yang dimana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dalam sebuah negaranya dan wakilnya secara langsung. Hal ini terwujud adanya sistem pemilihan umum dalam sebuah negara tersebut. Baik, apakah anak kami Mas Widarjai dapat dimengerti? Baik, terima kasih atas jawaban dari saya. Demikian saja proses pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat diingat-ingat dan dibaca-baca di rumah. Akhir kata Ibu ucapkan selamat siang ya Allah.